Menikahi Majikan Ibu. Karya Casanova. Episode 55. Rania, gadis cantik yang rambutnya dikuncir kuda dengan gaun bermotif floral itu terkejut saat melihat seorang yang dikenalnya sedang duduk santai di sofa. Perlahan tersenyum memanggil sosok yang sudah lumayan lama tidak ditemuinya. "Dedi!" Gadis itu berlari langsung duduk di pangkuan Bara. Senyum kecilnya tersungging terus menerus menatap sang Dedi. "Dedi, kenapa tidak main ke rumah Rania lagi?" tanya gadis itu bersandar dada Bara. "Dedi sibuk sayang." Bara mainkan kuncir kuda gadis kecil yang bernama Rania, putrinya dengan sang mantan istri. Belakangan Bara memang jarang menemuinya sejak kedatangan Bella ke Jakarta. "Kamu kemana tadi?" tanya Bara menatap cemilan di tangan Rania. Gadis itu terus-menerus masukkan potato chip rasa jagung bakar ke dalam mulutnya. "Di depan Dad." Rania bosan di dalam. Auntie Stella sedang sibuk. Celotehnya maju ke bibirnya menunjuk ke arah Stella yang masih sibuk membantu Kayla menghabiskan sopnya. "Kamu sudah makan?" tanya Bara merapikan anak rambut yang berantakan dahi Rania. Rania menggeleng, tersenyum bahagia menatap Stella, saling menyampaikan perasaan bahagianya bisa bertemu Dedi yang belakangan ini rindukannya. "Ayo, Dedi kenali dengan Homie Bella," ajak Bara, bawa gadis berusia 13 tahun itu mendekat pada Bella. Bella yang sejak tadi hanya menonton langsung tersadar saat Bara menggandeng Rania mendekat padanya. "Bella, ini Rania putriku. Dia putri dari mantan istriku, Brenda." "Jelas Bara." "Panggil Mommy Bella sayang," pinta Bara, meminta Rania menyapa istrinya. "Mommy Bella," sabar Rania terlihat terpaksa dan ada tatapan tidak suka tampak di bola matanya. "Iya sayang," sahut Bella tersenyum memeluk Rania. "Isabel tidak ikut?" tanya Rania setelah melepaskan diri dari pelukan Bella, mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencari sosok kecil yang biasanya dipanggil adik kecil. "Isabel tidak ikut. Tadi di sini, adikmu masih tidur." Jelas Bara kembali duduk di samping Bram. "Dedi, kapan Dedi main ke rumah lagi?" tanya Rania menghampiri Bara. "Dedi tidak sempat sayang, belakangan Dedi sibuk," sahut Bara merapikan kuncir Rania yang berantakan. "Mommy tidak ikut?" tanya Bara. Rania menggeleng menatap tajam ke arah Bella. "Dedi sibuk dengan tante itu?" tanya Rania menunjuk ke arah Bella. "Rania, dia mau punya Isabel." Jelas Bara. Rania naik kembali pangkuan Bara, berbisik sesuatu telinga Dedinya. Bara menggeleng kepala, entah apa yang bisikan gadis kecil itu. Bella hanya bisa menatap dari kejauhan. "Dia keponakanku Mbak," jelas Stella. Bella mengalihkan tatapan dari sang suami dan putrinya. Rania beralih memandang Stella yang tersenyum padanya. Sekretaris Pram itu bisa melihat jelas kebingungan yang tercetak di wajah Bella yang sekarang menjadi istri dari mantan kakak iparnya. "Dia putri kakakku, Brenda," Stella kembali menjelaskan, berusaha membuat semuanya tenang. Tidak terjadi kesalahpahaman di antara Bara dan istrinya. Bella mengangguk, tidak berniat memperpanjang lagi. Berada di sisi Bara penuh dengan kejutan, entah karena dia yang baru masuk ke dalam sana, atau memang hidup suaminya itu penuh dengan banyak rahasia yang belum diungkapkan padanya. Selama ini, Bella juga tidak mencari tahu hubungannya dengan Bara baru dekat akhir-akhir ini. "Kakakku sedang bekerja dan tidak ada yang menjaga Rania, jadi aku membawanya ke sini bersamaku," Stella berucap kembali, berusaha menceritakan apa yang bisa diceritakan pada Bella. "Istri Mas Bara sepertinya baik. Syukurlah, akhirnya Mas Bara bisa mulai hidupnya kembali," batin Stella. Stella paham bagaimana posisinya sekarang. Kakaknya sudah bercerai lama dengan Bara, hampir 10 tahun, saat Rania masih berumur 30 tahun. Setelah itu, mantan kakak iparnya itu menghilang di telan bumi. Pernikahan kakaknya sudah tidak sehat, tidak bisa dan tidak layak dipertahankan lagi. Kedua orang tuanya pun memilih menyerah, sudah tidak sanggup melihat pertengkaran luar biasa yang terjadi hampir setiap hari. Brenda keras kepala dan demikian juga Bara. Mereka tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau menurunkan egonya masing-masing. Semua diperumit dengan kasus perselingkuhan Brenda, dan akhirnya membuat pernikahan itu berakhir di pengadilan agama. Baru beberapa bulan belakangan ini muncul kembali, itu pun tanpa sengaja berpapasan di RD Group saat membahas kontrak kerjasama. Rania bertahun-tahun merindukan sosok Bara, akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang Dedi. Sejak beberapa bulan terakhir, Bara sering menemui putrinya, mengganti kerinduan sang putri padanya selama 10 tahun ini. Tapi sejak kemunculan Bella, perhatiannya terbagi. Belum lagi ulah Risa yang membuat semua berantakan. Kembali dia harus mengabaikan Rania. Gadis kecil itu, di matanya Bara lah Dedi sebenarnya. Saat menikahi Brenda, Rania baru berusia 1 tahun. Gadis kecil itu tidak mengenal ayah kandungnya. Yang dia tahu, dia kenal hanya Bara. Dia menatap lekat pada Rania yang sedang duduk di pangkuan Bara, sampai mengabaikan Kayla dan Stella yang berada dekatnya. "Bel," panggil Kayla menyadarkan. Iya Kai," Bella mengalihkan pandangannya. "Kapan nih?"
Tanya Kayla menatap ke arah perut Bella yang masih rata. Bella menggeleng. Belum. Bella sudah tidak fokus. Pikirannya kemana-mana. Belum hilang keterkejutannya dengan masa lalu Risa dan Bara. Sekarang muncul lalu yang lain. Besok-besok entah akan muncul siapa lagi. Sepanjang kunjungan rumah sakit, Bella memilih diam, menjawab sesekali saat ditanya saja. Dan Rania menempel terus dengan Bara, tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk mengalihkan perhatian sang ayah. 2 jam berlalu, hari pun mulai petang. Bara akhirnya menudai kunjungannya dengan berpamitan pada Pram dan Kayla dan serta Stella. Rania, jadi pulang. Pamit Bara membungkuk, sejajarkan pinggirnya dengan putrinya, menepuk lembut pucuk kepala Rania. Rania ikut Dedi pulang, ucapnya hampir menumpahkan air mata. Tidak bisa sayang, Mami tidak mengizinkan. Tolak Bara tersenyum, mencup kedua pipi gadis kecil itu. Omti, rengek Rania berlari sambil menarik dengan Stella. Lain kali ya sayang, bisik Stella, berusaha menenangkan Rania mulai menangis. Tangisan itu semakin kencang. Saat tidak seorang pun yang bersedia mengabulkan keinginannya, Rania menatap satu persatu wajah dalam ruangan itu, berharap ada yang mau mendukungnya. Bella mendekat, menggandeng tangan Rania. Mas, apa kita saja yang mengantarnya pulang? Tanya Stella, memberi ide. Bara terkejut, menolak ide menurutnya gila. Bella tidak tahu bagaimana kelakuan mantan istrinya. Dokter kecantikan itu memang benar-benar cantik luarnya saja, tapi hatinya benar-benar keras dan susah ditaklukkan. Setiap baru mengunjungi Rania, hanya ada Stella yang menemani. Brenda memilih pergi dan tidak mau bertemu dengannya. Tidak bisa, Bella, mungkin lain kali saja ya. Bara menolak, memberi kode pada Stella supaya menangkan Rania. Rania pulangnya sama Om Tiste. Nanti bisa bertemu Dedi lagi. Kita bujuk Momi supaya Rania bisa menginap di tempat Dedi. Ucap Stella berjongkok di depan Rania yang sedang mengusap air matanya. Iya, minggu ini Dedi janji ajak adiknya Rania main ke rumah. Bujuk Bara kembali. Gadis kecil itu masih tidak rela, tapi dia tidak bisa apa-apa. Untuk bertemu dengan sang Dedi memang bukan perkara mudah. Bara harus membuat janji melalui Stella. Brenda tidak pernah menolak keras, tapi mantan istrinya itu juga tidak menerimanya dengan terbuka. Perceraian mereka 10 tahun yang lalu bukan terbilang baik-baik. Bahkan sebelum bercerai pun, mereka harus baku hantam hampir setiap malam. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.